Wajah baru timnas Italia, di bawah komando Gennaro Gattuso, kini tengah jadi bahan pembicaraan hangat di Eropa. Gli Azzurri, yang dulu dikenal dengan permainan bertahan rapat dan gaya klasik Catenaccio, kini berubah wajah. Mereka jauh lebih agresif, lebih berani dalam menekan, dan yang paling mencolok lebih tajam di gawang depan. Namun, di balik keganasan itu, tersimpan juga sisi rapuh yang membuat para tifosi belum bisa bernapas lega sepenuhnya. Inilah potret timnas Italia di tangan Rino Gattuso, menyerang dengan garang, namun bertahan dengan deg-degan. Tiket playoff, tapi bukan tanpa luka. Italia memang sudah memastikan satu tempat di babak playoff Piala Dunia 2026. Namun perjalanan ke sana bukanlah kisah yang mulus. Di satu sisi, mereka menunjukkan peningkatan besar dalam produktivitas gol. Tapi di sisi lain, pertahanan mereka justru menyisakan banyak tanda tanya. Ada paradoks besar yang sedang terjadi. Italia terlihat begitu menakutkan di depan, namun rapuh di belakang. Di balik semua itu, ada satu nama yang jadi pusat perubahan, Gennaro Gattuso. Ya, Gattuso yang dulu dikenal garang di lapangan, kini tampil lebih kalem di pinggir lapangan. Ia tidak hanya mengandalkan semangat dan tekad, tapi juga menunjukkan sentuhan taktis yang mengejutkan banyak pihak. Gattuso yang dulu bermain dengan darah dan amarah, kini berlatih dengan otak dan strategi. Warisan emas bernama Matteo Retegui. Salah satu keuntungan terbesar Gattuso datang dari warisan yang ditinggalkan oleh Roberto Mancini, seorang penyerang bernama Matteo Retegui. Pemain kelahiran Argentina ini benar-benar menjelma menjadi predator sejati di lini depan Italia. Dalam 2 laga terakhir, Retegui mencetak gol dari permainan terbuka dan juga dari titik putih. Catatan golnya kini mendekati 1 gol setiap 2 laga angka yang jarang dimiliki penyerang Italia dalam 1 dekade terakhir. Retegui bukan sekedar mesin gol. Ia membawa karakter yang selama ini hilang dari sepak bola Italia, insting pembunuh di depan gawang. Ia tahu kemana bola akan jatuh, tahu kapan harus menyerang ruang, dan tahu kapan harus menipu bek lawan. Gattuso memanfaatkannya dengan sempurna, menempatkannya sebagai ujung tombak tunggal, dengan 2 gelandang serang bebas di belakangnya. Dan hasilnya, Italia kini tak lagi kesulitan mencetak gol. Pesta gol yang kolektif. Tapi kehebatan Italia di bawah Gattuso bukan hanya soal Retegui seorang. Sumber-sumber gol kini bermunculan dari berbagai arah. Moise Kean sempat mencetak gol spektakuler sebelum ditarik keluar karena cedera. Pemain muda penuh talenta Francesco Pio Esposito juga mencetak gol debut yang menunjukkan bahwa masa depan lini depan Italia cerah. Dan jangan lupakan Giacomo Raspadori, yang selalu menjadi opsi fleksibel dengan kemampuan bermain di berbagai posisi. Bagi Italia, ini seperti mimpi yang menjadi nyata. Setelah bertahun-tahun mengandalkan satu striker tanpa pelapis, kini mereka punya banyak pilihan. Dulu masyarakat bertanya, siapa pencetak gol kita? Sekarang, pertanyaannya berubah menjadi, siapa yang tidak bisa mencetak gol? Masalah klasik soal produktivitas sepertinya sudah mulai menemukan penjelasannya. Alarm di jantung pertahanan. Namun, jika lini depannya adalah simfoni yang merdu, maka pertahanan Italia masih seperti gitar vals di tengah orkestra. Masih banyak elemen kesalahan yang mengundang rasa khawatir. Koordinasi antar lini belum solid, ketenangan masih jadi barang langka, dan komunikasi antara bek serta kiper masih sering kacau. Puncaknya, kesalahan fatal dari Gigio Donnarumma, kiper yang seharusnya jadi tembok terakhir.
Itu kesalahan membuat kemenangan atas Estonia terasa lebih tegang dari yang seharusnya. Gattuso tentu sadar betul bahwa sektor ini belum aman. Ia mencoba merombak komposisi bek tengah, memasangkan kombinasi berbeda di tiap laga. Namun hingga kini, konsistensi belum juga datang. Ada momen di mana mereka tampil kokoh melawan tim kuat. Tapi di laga berikutnya kehilangan fokus menghadapi lawan yang di atas kertas jauh lebih lemah. Inilah pekerjaan rumah terbesar. Gattuso menemukan kembali jiwa perlindungan Italia, yang dulu terkenal sekeras baja. Kembalinya para anak yang terbuang. Namun, di tengah proses itu, Gattuso juga memberi ruang untuk kebangkitan para pemain lama. Nama-nama yang sempat tersisih kini diberi kesempatan kedua, dan mereka menjawabnya dengan performa luar biasa. Gianluca Mancini menjadi contoh terbaik. Bek AS Roma itu kini tampil lebih disiplin, lebih tenang, dan bahkan mencetak gol penting ke gawang Israel. Sementara di lini tengah, Manuel Locatelli kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pengatur tempo. Visi bermain dan jangkauan umpannya menjadi pembeda di lini tengah Italia yang selama ini sering terlihat kaku. Gattuso seperti membuka pintu bagi pemain-pemain yang pernah diremehkan. Ia menilai bukan dari nama besar, tapi dari kesiapan untuk berjuang demi seragam biru Italia. Dan itu sesuai dengan DNA-nya sendiri, bekerja keras, tanpa drama, tanpa pamrih.